Kita yang senang nih bilang. Thank you banget, thank you banget. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Pak. Wah, udah ya, aman ya. Oke, by the way, mungkin nanti aku akan lebih sharing karena sekarang itu sebenarnya aku udah diriin company sendiri gitu, agency juga. Itu bergeraknya di kreatif dan digital. Jadi mungkin kita akan coba ambil study case dari sana kali ya gitu. Jadi kalau ngomongin dunia digital marketing sendiri, sebenarnya sekarang udah jadi sangat luas gitu ya. Ditambah memang ini jadi salah satu platform yang banyak ketemu brand-brand tuh udah oke, kita harus main digital, kita harus move ke digital gitu. Bahkan yang udah bergerak di digital pun selalu merasa kurang nih, kayaknya kita harus bikin sesuatu lagi gitu. Jadi sebenarnya digital itu nggak bisa bergerak sendiri gitu. Dia tuh butuh platform-platform lain gitu, karena banyak sebenarnya yang bergerak hanya di digital itu akhirnya stuck di situ aja gitu. Tapi ada beberapa case brand yang berhasil juga cuman melalui digital gitu. Nah itu tuh kenapa sih gitu, dan saat kita nentuin strategi untuk digital itu tuh dan harus mix platform itu dari sisi mana gitu. Oke, jadi ini nama agensiku gitu, Mantra. Aku kenalin sedikit sebelum kita masuk ke study case ya. Oke, jadi kenapa aku diriin agensi namanya Mantra gitu? Karena kita berangkat dari sesuatu gitu ya, bahwa there is one thing kenapa advertising itu bisa sukses gitu ya. Ini baik yang di digital ataupun di luar digital gitu. Bisa brilian juga atau bahkan bisa annoying lah gitu. Nah, orang-orang tuh banyak sebenarnya yang nggak sadar gitu. Itu tuh sebenarnya bukan karena ide-ide yang kita buatlah sebagai agensi gitu ya, agensi advertising, atau nanti kalian mau bergerak di kreatif gitu. Atau bukan karena buku yang kita baca tiap hari gitu. Atau bukan karena orang bilang kalau kita ngerokok sebat gitu kan, itu tuh bisa nge-stimulate otak kita gitu. Bukan karena itu juga. Atau ribuan reference lah gitu. Tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa advertising tuh works karena adanya sebuah mantra gitu. Jadi memang kita sebut itu bukan ide tapi mantra gitu. Nah, kenapa mantra? Karena kita percaya mantra itu bisa spell konsumen kita lah gitu. Kita bisa mengarahkan mereka mau ke arah mana gitu. Kita juga bisa menyihir mereka mau berpikir seperti apa ke brand kita kayak gitu. Oke. Nah, balik lagi ke ngomongin digital marketing tadi gitu ya, banyak banget cara-cara dan banyak banget output serta ada platform lainnya gitu. Jadi memang sekarang itu brand itu nggak cuma butuh digital strategi lah dibilang gitu ya, tapi kita nyebutnya 360 strategi gitu. 360 itu apa sih? Jadi kita mix antara digital gitu atau TV dan lain-lainnya. Nah, makanya memang nanti brand yang pernah aku handle yang akan kita bahas itu sebenarnya mix antara digital dan another strategi gitu. Kita sebutnya 360 strategi. Kalau dilihat di sini memang banyak ya, ada
kita ngomongin integrated campaign, digital campaign itu mungkin udah spesifik teknis ya gitu. Ini terlalu too complicated kalau kita ngomongin satu-satu gitu. Tapi yang jelas memang all the brand play the 360 strategi ini gitu. Karena balik lagi kalau misalkan hanya di digital dan memang mereka nggak kuat gitu secara pengembangan kreatif, terus secara budget juga gitu. Nah itu tuh bisa stagnan di situ-situ aja gitu. Oke, nah mungkin beberapa ada yang tanya, ini kan dulu aku mungkin pas ngajar masih kerja gitu ya. Nah terus sekarang aku bikin agensi sendiri. Ini beberapa klien yang udah aku handle, memang kebanyakan di industrinya FMCG. Kita sebutnya fast moving consumer good gitu. Jadi kayak project dari orang tua grup, mungkin kalian pernah dengar Tango, terus Bulog, Blaster gitu. Nah, itu aku handle di sana sebenarnya gitu. Cuman ada hal yang unik gitu. Kalau kita masuk ke sorry. Ya. Kayaknya PDF-nya nggak gerak itu. Belum keganti ya? Masih di ya, belum keganti. Masih di mana, Mas? Masih di covernya, di mantra. Ampun, sorry. Sebentar ya. Padahal dari tadi udah ganti 4 slide, Mas. Sebentar. Aku coba stop share dulu ya. Tadi sempat udah, Dila. Sebelum dimatiin sempat muncul. Sebelum dimatiin sempat muncul ya? Kayaknya dia ngomong. Jadi aku pakai ini ya. Kalau pakai ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oh, kelihatan ya? Sorry, Pak. Close. Cuman belum diturunkan aja, baru pertengahan dengan slide kedua tadi. Oke, sebentar ya. Ini aku ke close. Coba buka-buka lagi. Oke, yang ini udah kelihatan ya? Mungkin aku pakai ini aja kali ya. Nggak apa-apa ya, nggak full screen. Soalnya PDF-nya kayaknya dia nggak mau ke ini, nggak mau ke play. Oke, kelihatan sih. Kelihatan ya? Oke. Ini tadi sebenarnya aku udah move ke sini sama ke sini gitu. Tadi kita sampai ngomongin soal apa aja yang udah aku handle gitu untuk aku nyebutnya mungkin di dunia advertising kali ya, nggak spesifik di digital gitu. Jadi memang kebanyakan aku sekarang handle untuk dari orang tua grup gitu. Itu kategori industrinya FMCG, kita sebutnya fast moving consumer good. Jadi kalau kalian pernah dengar Tango, Fulo, Blaster gitu. Nah, itu kita buat beberapa campaign-nya gitu. Terus kita ada juga dari Otsuka Group, grupnya Pokari
gitu. Nah, ini yang menarik yang nanti aku akan bahas gitu. Cuman memang kalau berdasarkan point of view aku ya gitu. Jadi memang setiap brand itu punya caranya masing-masing gitu. Kayak kalau aku ketemu orang tua grup ya yang produknya mes gitu, dia akan sangat jarang bermain di digital gitu. Jadi memang dia ngerasa karena produknya dia mes, dia akan lebih banyak ngeproduksi untuk TV. Karena oke, sekarang mungkin yang nonton TV berkurang gitu, tapi kita yang ada di urban aja yang berpikir seperti itu gitu. Banyak juga yang di suburban masih mengkonsumsi itu gitu. Dan memang materi-materi TV ini nanti bisa kita gunain lagi di digital dan dibentuk jadi activity gitu. Jadi mungkin itu yang tadi aku bilang mix strategi sebenarnya gitu. Nah, ini mungkin sekedar sharing aja. Nah, nggak cuma FMCG, sebenarnya aku juga pegang untuk banking. Cuman yang uniknya memang saat bermain di digital, bahkan banking pun bisa nggak seserius itu. Gitu. Nah, ini aku coba ambil satu contoh ya untuk sharing. Sekarang itu aku lagi handle dari grupnya Otsuka gitu. Brandnya itu namanya Vibe Mini. Jadi dia keluarganya Pocari lah bisa dibilang gitu. Ini minuman memang buat kesehatan pencernaan. Nah, di digital akhirnya gimana sih? Ini aku pegang dari beneran produknya belum launching gitu. Nah, saat kita ngomongin minuman gitu, kita brainstorm nih, wah di market udah banyak banget ya gitu merek-merek minuman. Walaupun untuk kesehatan pencernaan bisa dibilang jarang lah gitu, atau mungkin untuk yang mass produk kita nggak punya kompetitor gitu ya, mungkin banyak kayak Slim Tea dan lain-lain gitu yang lokal-lokal brand. Nah, gimana caranya kita bisa masuk ke market nih gitu. Akhirnya pas saat kita brainstorm gitu, kita ngebentuk satu, kita sebutnya positioning gitu. Kita ngebentuk, akhirnya kita belajar bahwa masalah terbesar karena targetnya ini memang dari botolnya pun udah warna pink gitu ya, dan biasanya dari hasil survei kita yang punya masalah kesehatan pencernaan kebanyakan itu perempuan gitu. Akhirnya sebenarnya perempuan itu apa sih yang paling dipikirin ya sama mereka gitu, apa yang paling penting buat mereka gitu. Akhirnya kita nge-launchingin Vibe Mini ini sebagai minuman fashion gitu, karena berdasarkan kita juga survei kecil-kecilan dan tanya beberapa, terus kita learning juga, itu perempuan itu memang selalu ngerasa ya banyak yang nggak percaya diri gitu. Terus interest mereka apa sih gitu? Mereka tuh suka banget sama fashion, sama beauty gitu. Mungkin bisa dibilang cuma 20% kali ya maksimal perempuan sebenarnya nggak peduli sama kecantikan dan fashion gitu. Jadi kita ambil yang general gitu. Mereka suka apa? Akhirnya kita campaign di digitalnya pun seperti itu. Kita nge-positioningin bahwa Vibe Mini itu sebagai minuman yang fashionable abis gitu. Kita udah ngelihat kompetitornya itu bukan minuman-minuman lain kayak Vegeta dan lain-lain gitu. Tapi kita udah ngelihat kalau di digital nih ya, aku kalau lagi nyari-nyari inspirasi itu dari Dior gitu, dari YSL, jadi brand-brand fashion gitu. Mereka ngapain yang akhirnya aku terapin di minuman ini gitu. Bisa dilihat kalau di sini juga aku pakai influencernya itu yang memang punya interest yang sama gitu. Kita kenal Patricia Go sebagai ya dia memang model awalnya gitu. Dan memang kalau lihat Instagramnya ya semuanya fashionable. Terus kita ngomongin Tantrina Mirah gitu, perempuan, aku ambil juga yang hijab supaya bisa ngena ke semua target gitu. Jadi dia memang hijabers yang sangat-sangat fashionable. Terus ada Nazla Alifa juga. Ini beneran panutan generasi Z lah gitu. Jadi kalau udah ngomong sama anak Gen Z tuh Nazla itu tuh udah cantik
banget pokoknya gambaran dari kesempurnaan seorang perempuan gitu. Nah, akhirnya aku pakai mereka sebagai brand ambassador gitu. Nah, menariknya di Five Mini ini brand ambassador berasal dari influencer. Kalau kita kan sering ngomong brand ambassador itu, oh berarti kita harus pakai Pevita Pierce gitu ya, yang udah kelasnya artis gitu. Nah, ini tuh enggak, karena kita ngerasa memang akan membesarkan brand ini di digital, walaupun aku bikin juga nih untuk materi TV-nya gitu. Nah, aku nggak cuma pakai 3 influencer itu, sebenarnya ada 7 influencer lainnya, yang kalau kalian mungkin lihat Instagram Five Mini nanti, itu kita akan ngelihat bahwa itu tuh bukan Instagram brand, tapi Instagram ya para KOL ngumpul di situ gitu, ngomongin Five Mini. Kayak gitu, kita mau bentuknya seperti itu gitu. Nah, ini beberapa contoh yang udah kita buat. Yang aku bilang tadi, kita mix. Ini udah kegeser kan ya slide-nya ya? Sudah. Iya, oke. Nah, ini yang aku bilang tadi, kita mix. Aku nggak cuma main di digital gitu, tapi ya aku pasang billboard juga, terus pasang TV. Ini di pertama launching ya, karena kalau launching pertama kita perlu banyak learning gitu. Walaupun ini tuh proyek aku tahun lalu gitu. Nah, sekarang aku juga lagi pegang mereka lanjut gitu. Cuman memang kita akhirnya fokus ke digital. Nah, aku nanti ceritain kenapa bisa berpindah seperti itu gitu. Nah, karena ini produk baru launching, memang kita harus ya banyak learning lah gitu ya. Belajar dari nanti resultnya seperti apa gitu. Nah, menariknya saat kita fokus gunain influencer itu gitu ya. Mungkin kalau kalian lihat Instagramnya ya followersnya cuma 5.000 gitu. Yang like kontennya juga under 50 gitu. Tapi yang kita kejar memang bukan itu gitu. Jadi memang Instagram Five Miniku itu beneran kita bentuk sebagai imagery untuk Five Mini itu sendiri. Jadi kalau kalian melihat kayak, oh dia emang Five Mini itu pink, terus fashionable, terus ya memang cewek banget gitu. Nah, itu yang mau kita dapat sebenarnya gitu. Nah, dari strategi yang udah aku lakuin tadi gitu, dalam waktu aku launching tuh sebenarnya yang pure banget 4 bulan. 2 bulannya itu persiapan, jadi total 6 bulan kerjasamanya. Nah, dalam 4 bulan itu terjual 3,8 juta botol gitu. Yang ini tuh sangat melebihi target dari tim marketing sendiri sebenarnya gitu. Karena pas kita survei lagi ya kan, kita selalu kalau habis campaign itu kita minta ke kliennya, sebenarnya kliennya survei dong ke customer-nya gitu ya. Dan akhirnya mereka survei yang kebanyakan memang even di circle aku pun, lu tahu Five Mini? Iya tahu, yang botolnya pink itu kemarin Patricia Go sering update story itu gitu. Jadi memang kebanyakan efek dari penggunaan influencer gitu. Oke, ini aku coba kasih lihat ya Instagramnya gitu. Oke, ini kalau jadi aku nggak cuma pakai influencer yang tadi yang aku sebut BE gitu. Kenapa sih gitu? Karena memang ya itu tadi karena memang banyaknya efek sales dari influencer, kita coba perbanyak gitu influencernya untuk nyiptain sebenarnya karakteristik yang berbeda lah gitu dari masing-masing influencer yang akhirnya akan menjadi lebih relevan gitu. Mungkin aku relevan sama Ayla Dimitri gitu, aku pakai Ayla Dimitri juga. Tapi mungkin salah satu teman-teman di sini, oh aku lebih relevan sama Nazla gitu. Nazla tuh gue banget gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi kita coba perbanyak lagi gitu. Nah, kalau dilihat memang jarang yang kita desain gitu. Aku tuh memang bener-bener pas photoshoot, pas video shootnya itu aku beneran pakai orang wardrobe yang
stylist yang benar-benar bekas di magazine gitu ya, terus makeupnya juga seperti itu gitu. Cuman memang kita tuh mau ngeliatin naturalnya si KOL tuh memang seperti apa gitu. Jadi saat aku produksi semua materi ini pun aku selalu tanya, ini tuh udah kamu banget belum gitu. Ini tuh udah Nazila banget belum sih gitu. Kalau kita terlalu ngedirect, tolong arahin ya gitu. Karena kita pengen audiens tuh melihat Nazila di 5 Minute tuh sama kayak Nazila di Instagramnya sendiri kayak gitu. Ya mungkin tapi kita nggak terlepas ya, dia harus beberapa pegang produk gitu kan, terus promosiin produknya gitu. Jadi memang dari sisi testimoni pun kita beneran interview ke mereka gitu. Mereka tuh sebenarnya Nazila itu sebenarnya apa sih yang kamu pengen achieve gitu ya dalam hidup gitu ya. Pertanyaannya yang seputar-seputar itu gitu. Akhirnya aku coba puterin satu ya. Suaranya nggak keluar ya? Suaranya keluar nggak di kalian? Belum keluar. Ya. Oke. Kayaknya memang keluar deh. Kalau nggak salah mesti ngeklik apa itu kalau di Zoom supaya suaranya bisa keluar? Share sound ya harusnya. Di sebelah mana tuh, Mas? Ditutup dulu share screen-nya. Dan Okay. pas akan share screen nanti akan ada kotak kecil share sound, terus itu dicentang. Oke. Aku tahu problemnya ada di sini. Oke, pulang. Belum masih aku lihat. Baik, pertama dimulai dari dalam, sehat, dan punya usus cantik. Kalau usus kita cantik, perut kita juga jadi ikutan cantik. Nggak bloated, penampilan bisa maksimal, dan lebih confident. Cantik itu sebuah perjalanan, day by day consistency, and nothing is instant. Cantik itu dimulai dari dalam, make sure you drink 5 minutes every day untuk usus cantik. Itu Nazila kita bentuk memang yang sebenarnya Nazila sama Tantri ini masih lumayan mirip ya personalitinya gitu, jadi cheerful dan lain-lain. Cuma memang kita berusaha untuk ngebedain masing-masing. Cantik itu sehat. Sehat itu dari dalam, harus punya usus cantik. In the long run, kita bisa terhindar dari banyak penyakit berbahaya kalau kita punya usus cantik. Mau sehat, mau cantik, of course nggak ada yang instan. Kita harus maintain itu setiap hari. Jadi, rahasia sehat itu usus cantik ya guys. 5 mini untuk usus cantik. Jadi memang ya kita coba gali karakter mereka deh gitu. Ini kebetulan untuk campaign barunya baru launching, jadi baru 2 video gitu. Kita bikin semua influencer itu punya masing-masing pendapatnya gitu. Kita lagi punya campaign usus cantik kalau tahun ini gitu. Kalau tahun kemarin ngomongin soal memang daily fiber 5 mini, lebih ke produk gitu. Nah sekarang kita move stage-nya ngomongin soal usus cantik karena kita learning dari Entin ya rambut capek gitu. Jadi kita coba mau bikin usus cantik itu jadi sebuah yang common untuk audiens lah gitu. Itu seperti itu. Nah ini untuk salah satu contoh project yang lagi aku kerjain gitu. Nah, aku mau coba kasih satu lagi yang ini cukup jomplang sebenarnya. Tadi kita udah ngomongin yang penggunaan KOL yang lebih ke fashionable, terus lebih nyiptain personality mereka gitu. Nah, sebenarnya di saat ngomongin di digital dan saat eksekusinya itu benar-benar akan jadi clutter banget gitu. Masing-masing brand tuh punya treatment-nya sendiri-sendiri.
Ini aku lagi pegang juga Shipper ID. Shipper ID ini sejenis, dia sebenarnya platform bukan, dia punya warehouse gitu yang bisa disewain ke lokal-lokal brand. Terus dia juga naungin Tiki, JNE, Si Cepat gitu. Jadi Shipper ini bukan kompetitornya logistik gitu, tapi justru dia yang jadi agregator platform untuk nyatuin mereka supaya UMKM ini bisa dengan gampang ngeakses, atau kalau nggak punya gudang gitu ya, mereka nyimpen dan lain-lain di Shipper gitu. Nah, kemarin kita lagi punya campaign namanya Pas Ramadan ya, dan masih lanjut sampai pertengahan bulan ini. Oke, kita punya campaign namanya Pahlawan Cuan gitu. Jadi memang kita bikin Pahlawan Cuan ini jadi campaign yang ngebantu buat UMKM untuk makeover dan promoin brand mereka gitu. Mereka tuh dapat makeover branding gitu. Kebetulan akhirnya aku kerja sama juga sama Shipper gitu untuk ngangkat nama agensiku Mantra gitu. Karena nanti hasil-hasil brandingnya itu kemarin kita pajang di billboard juga. Jadi mereka ngasih space billboard untuk para lokal-lokal brand gitu. Terus nanti ada flash sale juga sama beberapa influencer gitu. Nah, di campaign ini juga memang setelah kita learning gitu ya, yang jadi senjata kuatnya itu influencer gitu. Mungkin saat kita ngomong promo gratis di billboard gitu ya. Mungkin yang mereka memang secara bisnis udah kuat, wow gitu, brand gue bisa ada di billboard gitu. Tapi buat yang mungkin ya orang bikin misalkan contoh ya usaha dimsum gitu ya, buat mereka dipromosiin sama Keanu itu lebih berharga gitu daripada naik di billboard gitu. Nah, jadi memang kita juga ngajak beberapa KOL gitu. Aku pakai Keanu, terus Jovi Adiguna, sama Patricia Goh lagi gitu. Nah, kenapa sih aku pilih itu gitu? Karena secara exposure ya mungkin ngomongin Keanu jarang banget yang nggak kenal Keanu gitu ya. Terus kalau Patricia Goh itu karena aku mau pakai di flash sale nanti, jadi aku akan bikin offline eventnya juga yang dimana Patricia Goh itu akan jadi hostnya buat promoin barang-barang UMKM yang terpilih gitu. Nah itu kan dia heboh banget ya personalitinya, terus memang udah biasa juga join di flash sale gitu. Terus kalau Jovi Adiguna itu karena memang secara personality hampir sama Keanu gitu, walaupun exposure-nya nggak sebesar Keanu itu. Nah kan memang aku punya, kalau di digital itu udah ngomongin KPI gitu ya, jadi key performance indicator aku tuh apa sih dalam ngerjain satu campaign gitu. Nah di sini tuh aku harus dapetin 6.000 database UMKM gitu yang mau join di program ini gitu, di Pahlawan Cuan dan Flash Sale. Nah, based on learning, memang yang paling banyak leads-nya, kita nyebutnya leads, itu dari materi influencer gitu. Jadi kita bisa learning dari situ, akhirnya yang kita angkat terus nih si influencernya, kita ads-in terus juga gitu. Jadi kita memang boost juga pakai ads untuk kita fokusnya di Instagram. Nah ini kemarin udah kepilih beberapa pemenangnya yang akhirnya kita buatin kayak video testimoni juga lah gitu. Salah satu. Oke, jadi kemarin itu yang menang nama brandnya itu Durhaka. Durhaka itu sejenis kaos gitu. Aku aja sampai kaget. Wow, namanya Durhaka gitu, sangat menarik, yang akhirnya kita pilih sebagai pemenang gitu. Terus ada Rea Amanda, ini sejenis mukena lah gitu. Akhirnya karena kan mereka akan dipromosiin ya sama influencer gitu. Nah, gimana cara aku promosiin menggunakan
3 influencer tadi itu. Kebetulan kalau Patricia Go itu aku baru di link, jadi aku cuma bisa pakai Keanu sama Jovi gitu. Nah saat kemarin promosiin brandnya Durhaka dan Reamanda yang udah kita branding gitu ya, itu tuh caranya karena kebetulan kemarin sebelum Lebaran gitu, akhirnya aku dapet ide untuk wah kalau mau Lebaran kan kirim-kirim hampers ya gitu. Akhirnya karena Jovi juga masih di US, aku bikin bahwa Keanu itu ngirim baju Durhaka ke Jovi gitu. Terus Jovi marah, ini siapa sih yang ngirimin baju namanya Durhaka gitu? Bagus sih bajunya, cuma namanya kayak Durhaka gitu. Akhirnya Jovi ya aku bikin senatural mungkin lah, kayak nge-screenshot DM audience gitu ya. Ini siapa nih yang ngirim? Akhirnya Keanu ngaku, dan akhirnya Jovi ngirimin mukena Reamanda gitu yang akhirnya dipakai sama Keanu. Karena kan mereka memang si Keanu ini kan memang ya bisa dibilang kocak banget lah gitu ya personality-nya. Jadi kita coba bermain strategi seperti itu gitu. Nah, ini salah satu contoh dari hasil yang udah kemarin. Pada umumnya itu kan kurang banget diterima gitu. Gua Dur Alifah, biasa dipanggil Dur. Jadi kalau ngomongin Durhaka sendiri, dulu tuh namanya masih Toko Berkah. Itu di tahun 2013-an, tahun 2016. Nah, itu gue nemu di Instagram gitu kan, campaign program dari Shipper bahwa dia bakal ngebantu brand-brand lokal. Akhirnya Mas Afin lah di situ kan, karena wah ini gue butuh banget nih. Brand Durhaka ini tuh problemnya adalah akhirnya kita coba bentuk lah gitu ketika gue terpilih strategi-strateginya. Pasti banyak yang beli. Kalau banyak yang beli udah pasti bisnisnya akan yang aku bilang tadi naik. Sebenarnya gue sangat senang banget ketika gue terpilih menjadi salah satu pemenang di campaign Pahlawan Cuan. Karya gue ditampilkan di billboard, itu kan gue mendapatkan peluang kesempatan brand gue didistribusikan, diinformasikan secara masif gitu loh. Di platform-platform yang gue nggak bisa capai itu. Tapi Shipper sama Mantra kasih gue kesempatan itu. Gue sangat senang banget, jujur. Gitu. Jadi memang billboardnya lumayan ya di depan PI sama Senayan City gitu. Jadi value-nya lumayan tinggi juga sih gitu. Itu jadi salah satu yang jadi penarik juga sih selain influencer. Oke. Kurang lebih itu mungkin ya yang mau aku sampein gitu. Jadi memang ya saat ngomongin digital marketing it's very wide gitu. Jadi memang kita harus berpikir hampir setiap hari gitu. Oke, aku kasih satu contoh lagi ya. Ini yang menarik gitu. Jadi aku lagi pegang bank gitu. Pegang bank dari Korea, tapi cara promosi mereka tuh unik gitu. Aku nggak tahu karena menurut aku nggak tahu kalian pernah dengar OkBank atau enggak gitu, karena memang secara awareness dia belum masih kurang lah gitu. Kebetulan aku baru pegang sekitar 3 bulan. Nah, bentar. Nah, dia itu promosinya bahkan di Korea sendirinya pun itu besarnya di YouTube gitu. Jadi bukan Instagram second platform lah gitu. Di mana tadi kayak 5Mini, Shipper, Instagram justru jadi main platform lah gitu. Ya, selain kita nanti ngomongin TikTok dan lain-lain ya. Shipper juga tadi bergerak di TikTok, cuma kalau campaign memang fokusnya masih di Instagram gitu. Nah, ini yang menarik itu mereka bikin video animasi gitu yang memang di Korea sendiri pun itu banyak penontonnya gitu, penonton setia lah bisa dibilang gitu, yang akhirnya mereka terbrainwash sendiri untuk sadar bahwa ada OkBank gitu, walaupun yang kita fokusin ini mau nyiptain bank, dia punya maskot namanya Bank Oke gitu, dan mereka menyebutnya ini brand ambassador-nya mereka gitu, karena menurut mereka saat kita menggunakan artis dan lain-lain itu tuh sangat beresiko gitu. Kenapa nggak kita jadiin
satu maskot yang memang jadi brand ambassador kita gitu. Aku coba puterin ya. Jadi memang ini tuh kita dapat mentahan videonya dari Korea only gitu. Dan akhirnya gimana caranya kita bisa bikin skrip yang memang disukain sama audiens gitu. Nah itu challenge-nya sih yang susah. Cerita selanjutnya dari dunia aneh para bapek-bapek. Gak nyangka ya, kita bisa nongkrong bareng sama Bang Oke yang baju ketatnya sampai ke tulang gini. Penasaran deh? Baju sengetat itu suka nyelip gak sih kalau dipakai? Terus ya, saya juga kepo, gimana caranya kamu bisa ngerti jokes kita? Kamu itu pestol ya? Ngaku deh. Maksudnya pestol? Perantik ini mau ngejok apa lagi sih? Nah, jadi bener-bener seaneh itu gitu. Padahal kita ngomongin banking yang biasanya serius gitu ya. Tapi ternyata cara ini works gitu karena memang Oke Bank itu banking, cuma kita ngutamain produk KTA gitu. Jadi yang kalau ngomongin mungkin KTA itu targetnya lebih luas lagi dan mungkin lebih ke middle low. Jadi kita bermain seperti ini tuh jadi konsumsi yang sangat menarik gitu untuk para target kita. Kayak gitu sih. Nah, jadi memang saat kita ngadepin problem sebuah brand itu nanti outputnya akan sangat berbeda gitu ya masing-masing brand, dan bisa jadi nggak pernah kepikiran gitu. Jadi kayak banking mainnya di YouTube dan dengan cara yang receh seperti itu gitu. Oh, minuman kok fashion gitu. Terus kalau shipper tadi lebih ke Yahawi deliver the KPI yang memang kita bisa bilang itu sangat banyak gitu, tapi kita delivernya dengan program yang menurut aku cukup kreatif ya gitu, dan sangat berdampak sosial sih gitu untuk UMKM gitu. Ya, kurang lebih itu sih yang mau aku sampaikan ya. Beberapa sekedar sharing aja, beberapa yang lagi dan pernah aku kerjain gitu. Mungkin dari teman-teman kalau ada mau tanya-tanya nih, penasaran soal dunia digital marketing ataupun di luar itu gitu ya. Boleh banget kita coba sharing di sini aja gitu. Thank you Dila atas sharingnya yang luar biasa. Saya nggak ketemu mungkin 2 tahun, ternyata progres dari Dila luar biasa banget gitu ya, pegang beberapa brand nasional. Teman-teman ini pasti akan ada banyak pertanyaan, tapi kalau boleh saya juga punya banyak pertanyaan, bisa nanya dulu sedikit gitu ya. Tadi yang 5 Mini itu apakah Mantra terlibat dari sejak awal? Apakah produk desain? Karena saya lihat produknya juga secara desain menarik gitu ya. Nah itu apakah teman-teman di Mantra terlibat juga dalam produk desainnya atau lebih ke arah digital marketingnya gitu? Mungkin itu dulu. Oke, kalau untuk yang 5 Mini tadi sebenarnya kita nggak terlibat untuk produk desain karena itu udah lumayan berjalan lama di negara asalnya di Jepang gitu. Jadi itu udah produk lama, cuman di Indonesia baru gitu. Jadi kita lebih fokus ke komunikasinya aja sih, Pak. Oke, jadi itu produk impor sebenarnya ya Dila ya. Dan sudah ada berapa lama sebelum mulai di campaign secara besar-besaran begitu? Di Jepangnya atau di mana? Di Indonesianya. Di Indonesianya sama sekali belum. Baru masuk langsung engage sama Mantra gitu ya. Ya, gitu. Oke. Silakan yang lain. Saya punya banyak pertanyaan lagi, tapi yang lain dulu. Siap. Silakan. Halo Kak Dila. Hai, Albert. They will have different characteristics. Ya, halo Kak. Ya kayaknya Albert pernah ikut sesinya Kak Dila, tapi saya lupa sekitar 1-2 tahun yang lalu kayaknya juga. Kalau nggak salah Kak Dila pernah diundang. Oh iya, aku pernah isi kelas ini sekali kalau nggak salah. Kemarin kan Pak Simon ngajak. Ya itu Kak.
Oh ya, Kak Dila, jadi gini Kak Albert mau tanya. Albert, nggak ada suaranya nih sekarang, Albert. Putus-putus ya? Albert agak putus-putus dan background suara di backgroundnya cukup kuat itu, cukup keras. Oke, mungkin yang lain dulu ya. Albert kayaknya juga keluar dulu nih sepertinya ya. Silakan kalau ada yang lain dulu. Mungkin saya ya, Kak. Silakan. Halo, Kak. Halo. Pagi. Di sini aku ada beberapa pertanyaan sih, Kak. Tadi kan dijelasin gitu ya, kayak sebelum melakukan ya sebuah kayak promosi gitu kan, kayak ada sebuah survei dulu gitu ya, yang kayak Vibe Mini itu tadi. Nah, itu gimana caranya Kakak ya, kayak cara surveinya, apakah menggunakan Google Form atau wawancara secara langsung, dan juga kalau boleh tahu ke berapa responden ya biasanya Kakak. Terima kasih. Oke, thank you ya pertanyaannya. Oke, kalau survei sebenarnya yang betul itu kita pakai lembaga yang memang capable lah di situ gitu ya. Biasanya aku juga ada beberapa klien yang sebelum aku bikin komunikasi, dia udah hire lembaga itu yang khusus survei gitu ya. Biasanya Nielsen sih gitu. Nah itu dia kasih data ke aku gitu. Cuma kalau itu nggak ada dan nggak di-provide sama brand, biasanya aku cuma nyebar sejenis form, benar tadi pakai Google itu, dan minimal itu 100 orang baru aku bisa valid jadiin, setidaknya untuk basic sih gitu. Untuk basic kita nyiptain satu komunikasi gitu. Karena kan memang sebenarnya kalau nanti mungkin kalian bekerja di advertising, biaya survei itu sangat tinggi gitu. Mungkin nggak cuma di advertising gitu ya. Jadi kita coba menangkap audiens, apa yang audiens pikirin itu ya lewat survei kecil-kecilan itu sih. Biasanya itu kan kalau yang Google Form itu lebih ke kuantitatif aja ya, jadi kita ya udah sediain option gitu. Nah, tapi kita juga kadang nyari dari circle kita yang menurut kita ini tuh sangat targetnya brand ini banget gitu. Yang biasanya kita interview ya 3-5 orang secara deep lah gitu untuk jadi bahan kita bikin satu komunikasi gitu sih. Seperti itu. Baik, Kak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya, Kak. Ada pertanyaan lagi. Nah, untuk waktunya nih, Kak. Berapa lama sih kayak memikirkan konsepnya? Pasti kan ada kayak skenario, terus kayak settingnya, brand ambassador-nya, dan lain-lain itu. Itu kurang lebih berapa lama ya, Kak? Mungkin paling cepat dan juga paling lamanya itu berapa lama gitu. Ini berarti maksud kamu developing proposalnya aja ya? Bukan persiapannya kan? Semacam persiapannya gitu, Kak. Kurang lebih berapa lama gitu. Oke, kalau developing proposalnya itu sebenarnya yang bagus itu 1 bulan, cuman banyak klien yang pengennya cepet ya, setiap habis kasih brief itu biasanya kita 2 minggu gitu. Di situ kita akan nyiapin, kita sebutnya ya deck proposal, itu isinya ideation, terus suggestion kita gitu. Nah, untuk persiapan ke project-nya itu sendiri itu bermacam-macam sih sebenarnya, dan nggak bisa kita patokin biasanya segini gitu. Mungkin dari case yang aku kerjain aja kali ya, kalau misalkan kayak tadi shipper yang pahlawan cuan, ya itu seminggu langsung jalan gitu kan, bahkan nggak pakai napas gitu karena kita manfaatin momen Ramadan gitu. Tapi kalau ngomongin Vibe Mini ya sampai akhirnya TVC aku launching ya sekitar 1-2 bulan gitu. Jadi ya bermacam-macam banget sih gitu. Kayak gitu.
Nah, iya, Kak. Lanjut ya, Kak. Kalau misalnya tadi dalam waktu singkat seminggu gitu kan, itu bukan waktu yang lama banget gitu kan, itu termasuk waktu singkat gitu kan, Kak. Nah, itu pernah ada kayak terjadi masalah-masalah kecil gitu nggak, Kak? Oh ya, pasti ada sih itu gitu. Cuman ya itu sebenarnya memang masuk juga ke capability kita gimana caranya nge-set ekspektasi dari klien sendiri sih gitu. Ya mungkin dengan kita mutusin akhirnya persiapannya pendek gitu, itu udah tahu resiko masing-masing gitu loh. Jadi saat berdiskusi juga udah kita tekenin bahwa ini nanti bahkan kita udah siapin plan gitu loh. Misalkan aku mau pakai Keanu gitu ya, kan dalam waktu seminggu ngurus SPK dan lain-lain tuh nggak akan selesai gitu ya. Nah itu kita harus mikirin, if Keanu nggak mau nih, harus apa gitu. Bahkan di yang pahlawan cuan tadi juga kita ada niat pakai Raisa gitu. Cuman di saat persiapan ya akhirnya kita drop Raisa karena beberapa alasan kayak gitu sih. Banyak pasti sih. Ada aja kalau dengan waktu yang singkat ya gitu. Gitu sih. Ada lagi? Berarti kayak lebih, walaupun ada masalah gitu, yang penting tenang dan juga mencari solusi gitu ya, Kak? Ya, benar. Pokoknya nanti kalau nemuin masalah, fokus ke solusinya dulu gitu. Ya mungkin pasti masalah ada penyebabnya gitu kan. Cuman thinking kita yang harus dirubah gitu. Saat urgent gitu tuh jangan pikirin siapa yang salah dan apa yang salah dulu deh gitu. Tapi apa yang bisa kita lakuin dulu ke depannya. Mungkin ada pertanyaan terakhir satu lagi, Kak. Jadi kan Vibe Mini itu kan fokusnya ke Instagram gitu ya, Kak. Nah, itu kenapa fokusnya ke Instagram atau nggak mau nyoba nggak kayak ke media sosial lainnya, kayak ke televisi atau mungkin ke YouTube atau mungkin ke TikTok gitu? Oke, sebenarnya itu udah kita suggest juga sih gitu. Yang paling memungkinkan itu TikTok sebenarnya gitu. Cuman memang influencer kita itu besarnya masih di Instagram. Atau mungkin kalau lihat tadi yang influencer yang aku pakai ya kalau ngecek di TikTok ya mereka nggak terlalu bermain di sana juga gitu. Tapi itu udah terfikir dan udah kita diskusiin sih sebenarnya. Cuma memang Vibe Mini ini quality concern banget ya gitu. Jadi dia nggak bisa sembarang. Oh aku ya bisa kalau kamu lihat TikToknya Shipper ID ya udah tim aku ngomong di kamera gitu kan. Ya viewersnya banyak gitu. Cuman mereka nggak mau yang kayak gitu. Apapun yang mereka publish itu benar-benar harus high quality gitu sih. Jadi itu yang jadi pertimbangan kita akhirnya masih mau fokus di Instagram dulu. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan kalau ada yang lain. Albert mana tadi Albert? Jadi tanya Albert. Iya, halo Kak. Silakan. Jelas nih sekarang. Halo. Ya, jadi gini Kak, mungkin Albert mau tanya dua dulu, mungkin nanti kalau kepikir lagi nanti Albert tanya lagi. Jadi sekarang mau tanya, mungkin di dunia advertising ini kan Kak Dila ini udah beberapa tahun juga ya mendalami dunia advertising dan terkait dengan advertising gitu. Nah, selama ini kalau menurut Kak Dila itu tantangan yang terbesar itu apa sih Kak dalam dunia advertising, sama mungkin Kak Dila ada pengalaman yang paling berkesan gitu Kak selama beberapa tahun ini menggeluti dunia advertising. Terima kasih Kak. Oke. Dunia advertising ya. Tantangan banyak sih. Tiap hari rasanya hidup tantangan. Oke, jadi kalau tantangannya itu sebenarnya kalau menurut aku ini karena mungkin sekarang point of view aku adalah gimana caranya
campaign-campaign yang aku kerjain dan aku dan tim kerjain gitu ya, itu menghasilkan sesuatu dan klien aku bisa merasa ya aku memberikan yang terbaik lah gitu untuk mereka gitu. Nah, kalau menurut aku, kalau dari sisi aku ya, mungkin nanti kalau dari kamu ngomong sama kreatif tim beda lagi tantangannya gitu. Kalau dari sisi aku justru saat kita ngomongin digital sih, itu yang sebenarnya lebih banyak tantangan gitu. Mungkin aku ngerjain divisi orang tua grup dan segala macam, itu bisa dibilang sangat jarang terjadi masalah lah gitu. Tapi saat kita ngomongin digital, maintaining itu tuh part yang paling penting gitu. Gimana caranya kita ngejaga jangan sampai telat posting. Gimana caranya kita ngejaga konten kita selalu high quality dan relate ke tren gitu. Gimana caranya KPI kita achieve gitu. Itu tantangan-tantangan yang mungkin hanya 1% dari 1000% yang ada gitu. Jadi memang maintaining untuk kita selalu konsisten gitu, untuk ngasih yang terbaik, itu yang menurut aku jadi tantangan tersendiri gitu. Mungkin reason aku untuk bikin agency sendiri pun ya aku pengen mewujudkan itu gitu. Saat ya mungkin kalau aku bekerja sama orang lain, saat aku mau satisfy klienku atau brandku gitu ya, dari sisi mungkin ideation, dari sisi maintaining, itu punya beberapa batasan gitu. Makanya akhirnya aku bikin agency sendiri supaya aku bisa mewujudkan yang tadi sih gitu. Karena menurut aku itu tantangan terbesar yang kalau kita ngomongin agensi-agensi besar pun akan mengalami hal yang sama sih gitu saat menghadapi kita nggak ngomongin klien ya menghadapi campaign yang lagi kita kerjain sih gitu. Karena kalau ngomongin digital itu beneran dalam hitungan menit mungkin bisa kita bilang gitu. Jadi kita harus berpikir cepat aja sih. Gitu. Itu sih. Oh ya, oke, Kak. Berarti tantangannya salah satunya itu selalu kasih yang terbaik gimana. Mungkin kadang yang terbaik menurut kita tuh kadang kita bisa kasihnya lebih ya, tapi karena ada batasan ketika kita di sebuah perusahaan, kita gabung sama orang, akhirnya kita mau kasih yang terbaik, tapi kadang ada batasan tertentu yang membuat kita jadi menghambat itu. Jadi makanya mungkin di sisi lain Kak Dila juga sampai mencoba untuk membuat tanda kutip perusahaan sendiri gitu ya Kak. Iya. Tapi mungkin point of view bukan ke sana sih, lebih ke ini kan udah kalau ngomongin bisnis gitu ya. Tapi kalau ngomongin challenge tersendiri, mungkin yang bisa kamu tarik adalah itu sih, kita harus adaptasi setiap saat gitu. Bahkan kalau udah ngomongin digital, setiap menit gitu. Yang itu akhirnya jadi challenge tersendiri untuk semua divisi di advertising sih gitu. Iya, Kak, paham, Kak. Oh ya, satu lagi ya, Kak. Karena mungkin menarik, jadi mungkin tambah satu. Mungkin teman-teman di sini mungkin bisa relate ya. Mungkin siapa tahu ada yang tertarik nih. Mungkin pertanyaannya how to be talent in advertising gitu, Kak. Oke. Sorry, kalau kalian sendiri, aku lupa berarti belajar soal advertising seberapa jauh? Seberapa jauhnya sampai kayaknya sih nggak yang mendalam banget, tapi lebih kayak cukup lumayan tahu kayak gitu, lebih kayak beda-bedain dari advertising itu ternyata ada yang dalam bentuk cetak, dalam bentuk audio sama audiovisual, terus dalam-dalamnya itu kira-kira apa aja, terus biasanya dimunculin kapan, apa aja yang mempengaruhi, kira-kira seperti itu. Iya. Oke. Tadi berarti apa pertanyaannya, how to be talent ya in advertising? Iya, benar, Kak. Oke. Menurut aku semenjak ada digital, everyone can be talent in advertising sih gitu. Tinggal jam terbang aja sebenarnya gitu. Nah, aku tanya misalkan Albert tertariknya di mana nih gitu kan? Di bagian mana gitu? Kreatif kah atau memang
maintaining klien gitu, kita sebutnya account, atau mungkin ya ngomongin digital ada media planner gitu. Nah, itu udah, bahkan sekarang ya aku tuh kagum sama anak-anak sekarang sih, di luar ngomongin advertising ya, mereka tuh udah bisa jadi influencer gitu. Dan aku sekarang aku nyari orang itu untuk TikTok content creator, aku lihat dari followers mereka gitu, dan konten-konten yang mereka build gitu, mungkin dari situ. Dan aku mungkin nggak tanya juga mereka sekolah advertising nggak gitu, ya itu jadi nilai plus mungkin ya kalau misalkan mereka memang udah paham soal advertising gitu. Tapi balik lagi itu luas banget sih gitu. Jadi kalau how to be talent banyak cara gitu. Jadi kalau menurut aku cari dulu yang kalian pengen gelutin tuh apa gitu. Tapi jam terbang memang nggak bisa bohong, ya coba aja dulu masuk ke sebuah perusahaan gitu ya. Nah ini juga yang jadi ini nih isu aku juga, kadang ada yang ya baru masuk gitu, terus ya nggak mau kerja kalau nggak digaji besar gitu kan, karena ya mungkin udah lulus dan segala macam itu. Padahal banyak banget gitu ya tim aku tuh yang ikut aku dari dia tuh beneran, misalkan tadinya bukan tim account gitu, tapi kita kerja bareng gitu, yang akhirnya dia sangat ahli dalam hal itu gitu. Jadi memang menurut aku coba harus learning by doing sih itu. Jadi coba dulu juga aku pas belajar itu bener-bener ngerasa aku tuh gelas yang sangat kosong banget lah gitu. Udah bukan setengah isi setengah kosong lagi ya gitu. Jadi coba menerima semua apapun yang rekan kerja ataupun bos aku kasih ya gitu. Kayak gitu sih ya, learning by doing. Ini ada pertanyaan dari chatting. Oh iya. Selamat pagi Kak, buat memulai karir di advertising agency kita bisa mulai dari mana ya? Terus untuk bisa handle KOL, ada nggak sih standar sendiri dari klien atau dipegang atau lebih diarahkan, diatur oleh advertising agency-nya? Ya, oke. Thank you Pak Simon, aku coba jawab. Ini dari Marietta ya, aku baru lihat. Ya, jadi kalau misalkan ngomongin soal tadi mungkin relate juga sama yang aku info ke Albert ya. Jadi mulai karir di advertising gimana sih gitu. Balik lagi, kamu mau jadi apa nih? Oh, jadi content creator ya. Mulai dulu dari kamu build platform kamu sendiri gitu, supaya dan pasti yang ngelamar ke sebuah perusahaan advertising lah gitu. Nah, kalau memang berat, sebenarnya sekarang banyak loh agensi yang cari freelance gitu. Kalau misalkan kamu contoh mau jadi KOL manager gitu ya, kamu coba cari-cari agensi dulu dan kamu notes di situ kamu open to freelance dan full time gitu. Karena dengan banyak freelance itu kamu tuh bisa dapet portfolio yang banyak gitu. Yang akhirnya mungkin kamu punya sasaran nanti full time di agensi gede ini gitu. Ya udah kelihatan kamu tuh sering pegang project gitu. Nah beda halnya juga kalau account ya kamu harus coba magang dulu sih gitu di agensinya. Beda lagi kalau mau jadi desainer gitu, ya harus perbanyak portfolio, mungkin bisa pakai cara freelance tadi, atau kalaupun memang nggak ada project freelance atau belum diterima jadi full time, kamu bikin sesuatu dulu nih, dikumpulin aja. Banyak kok, aku kan juga ngajar di bekas kampusku gitu ya, mereka itu banyak yang dari tugas-tugas mereka dikumpulin dulu nih jadi portfolio gitu, yang akhirnya dibawa. Jadi mereka kalau kerjain tugas itu beneran ya maksimal banget gitu, sampai akhirnya dampak efeknya pun beneran yang akhirnya bisa dijual saat mau kerja di dunia advertising gitu. Itu untuk yang mulai karir ya. Terus bisa handle KOL. Untuk bisa handle KOL ada nggak sih standar sendiri dari klien? Ini tuh handle KOL-nya itu maksudnya seperti apa, Fania? Dari sisi pemilihan kah atau gimana?
Halo Kak, selamat pagi. Maaf Kak bisa open cam. Iya Kak, dari segi pemilihannya, karena kan beberapa kali lihat kalau mereka kayak influencer atau apa itu kadang terlibat itu ya Kak kasus dan lain sebagainya. Nah dari pihak advertising sendiri tuh ada nggak sih standarnya kayak oh mereka itu harus followers gini misalnya, atau mereka itu lebih di bidang misalnya kayak beauty atau lebih ke fashion. Nah, itu ada nggak sih sebenarnya untuk hal-hal seperti itu gitu? Oke. Jadi lebih ke pemilihan KOL-nya ya gitu. Hal seperti itu pasti ada sih gitu kalau ngomongin KOL. Itu biasanya datang dari strategi nih gitu. Misalkan kayak contohnya tadi, aku bikin pahlawan cuan gitu. Objektif penggunaan KOL-nya untuk lebih ke buat host nanti saat ngepromosiin produk UMKM-nya gitu. Dari situ kelihatan karakteristik KOL yang kita butuhin gitu. Nah biasanya klien itu jarang handle langsung sih. Biasa lewat agensi. Nah, kita sebagai agensinya, khususnya KOL manajernya, itu nanti akan kasih option based on karakteristik yang dibutuhin sih. Gitu. Bahkan kadang kita kasih suggest di luar itu gitu, yang yang kita butuh yang nyablak, tapi ya ini nggak nyablak, tapi dia kalau bikin facial selalu kejual habis gitu. Jadi yang seperti itu pasti ada sih. Gitu. Kalau standar sendiri dari klien, kalau klien itu lebih ke, nah ini kadang klien juga subjektif sih gitu. Nah ini yang harus kita sangat bantu jelasin gitu, kayak oke, saat aku nge-state Jovi gitu, katakanlah Jovi siapa, klien ada yang nggak tahu gitu. Tapi kan kita nggak bisa justify dari klien tahu atau tidak gitu kan. Nah itu kita harus kasih reasonnya yang deep kenapa kita harus pilih Jovi gitu, sampai akhirnya Jovi bisa kepilih untuk program kita. Kayak gitu sih. Kasih Kak untuk jawabannya. Sejauh ini itu aja sih Kak. Oke. Sama ini, apakah ada media sosial Kakak yang bisa kira-kira kita follow atau kita up to date soal advertising agency-nya Kakak? Sorry apa, Fania? Adakah media sosial yang bisa kita follow atau ya kita update lah seputar advertising-nya Kakak? Oke. Ini mantra kita, Instagramnya. Mantra kita, oke. Kasih Kak. Aku tuh. Oke, silahkan kalau ada yang lain lagi. Ya, selamat pagi Kak Dila. Halo, pagi. Ya, sebenarnya saya mau tanya yang simpel-simpel aja sih Kak. Suka dukanya jadi digital advertising itu apa sih Kak? Oke, suka dukanya ya? Iya Kak. Sukanya banyak karena tiap hari dapat sesuatu lah, ngerasa dapat sesuatu yang baru gitu. Hampir tiap hari ya, mungkin aku ngerasa tiap hari, entah itu masalah ya, entah itu ilmu baru gitu, entah itu sharing baru sama klien di luar advertising gitu. Itu sukanya aku sih di advertising. Jadi banyak ketemu orang, terus nemuin hal yang menarik setiap harinya, nemuin masalah yang menarik gitu. Bahkan masalah aja aku masukin ke suka sih. Gitu. Karena sangat challenging kalau di dunia advertising. Dukanya diomelin suami terus, kerja terus. Enggak, dukanya lebih ke apa ya? Ya kalau lagi capek aja sih, capek kerja. Kalau enggak sih selebihnya enggak ada ya. Kalau aku gitu. Itu sih. Boleh tanya satu lagi nggak Kak? Ya. Oke, kira-kira ada nggak sih Kak kalau misalkan mungkin ada influencer lain gitu Kak yang langsung kontak ke Kakak gitu, kayak aku mau dong iklan produk A ini gitu atau produk B ini, tapi influencer tersebut tuh kayak dirasa kurang cocok gitu Kak dengan produk A atau produk B tersebut Kak. Jadi kita masih belum bisa menggunakan influencer tersebut gitu Kak. Oke.
Biasanya sih mungkin yang pernah nge-DM aku itu yang influencer mikro kali ya, yang kayak masih di bawah 10.000 gitu ya. Mereka mungkin itu salah satu cara mereka juga ya untuk menjual platform mereka gitu. Jadi kayak, ya nih aku bisa promosiin ini nih Kak, gini gitu. Cuman kalau kelasnya udah mega influencer atau artis sih nggak ada yang kayak gitu ya gitu. Bahkan bisa dibilang KOL tuh raja banget deh. Jadi kita yang mesti ngemis-ngemis, ayo gue butuh lo di tanggal segini posting ini gitu kan. Bahkan mereka bisa yang nggak mau gitu, atau ya maunya H-7 dikasih materinya, kalau nggak mereka nggak mau naik, yang kayak gitu. Jadi jarang sih terjadi KOL-nya yang minta ke kita yang akhirnya kita ngerasanya kurang cocok dan harus ngomong nggak enak gitu ke mereka, jarang. Yang ada kita ngejar KOL gitu sih. Oke Kak, terima kasih Kak jawabannya Kak. Sama-sama Alfred. Saya mungkin Dila nanya lagi. Jadi kalau misalnya advertising agency begitu ya, sudah mengerjakan satu project, let's say tadi Minimind 5 Mini tadi ya, itu saya kurang jelas apa dia probiotik atau apa, tapi untuk usus lah ya. Nah itu apakah terikat apa namanya semacam kontrak begitu bahwa tidak boleh mengerjakan produk serupa atau bebas aja gitu? Oke. Kalau untuk spesifik 5 Mini sih mereka enggak ada kontrak seperti itu Pak gitu, karena mereka ngerasa prinsip dari Otsuka adalah produk kita tidak punya kompetitor gitu. Mereka nggak selalu ngerasa mau Pocari juga mereka ngerasa nggak ada kompetitornya gitu, jadi nggak ada. Cuman brand lain yang lagi aku pegang sih nggak ada ya Pak. Biasanya tapi dulu ya banking, airlines itu ada klausal tersendiri untuk aku nggak boleh pegang yang lain. Sama ini orang tua grup juga sih. Jadi kan aku dijadiin top 5 agensinya mereka. Tapi ya dengan catatan aku nggak boleh pegang grupnya Mayora gitu, grupnya ini. Seperti itu aja sih Pak paling. Tapi yang Oke Bank itu aku tanya, malah aku yang nanya, banking ini berarti aku nggak boleh pegang bank lain ya? Terus dia nanya, oh emang biasanya di Indonesia ada pasal kayak gitu ya? Gitu. Bahkan mereka nggak tahu gitu sih. Oke, jadi lebih ditentukan oleh kliennya ya daripada oleh kitanya gitu ya? Iya. Oke. Nah, tadi kan Patricia Goh disebut beberapa kali gitu ya, di beberapa proyek. Nah, seberapa efektif atau tidak efektif gitu seorang endorser atau influencer itu dipakai di berbagai proyek, Dila, sampai titik mana bahwa ini kayaknya nggak cocok lagi karena sudah terlalu banyak digunakan gitu. Oke. Nah, itu yang menariknya, atau mungkin aku bilang perbedaan dari influencer sama brand ambassador ya Pak. Karena saat kita ngomongin influencer, aku bilangnya siapa ya? Mungkin dulu Rahel V-nya kan apa aja online shop dipromosiin gitu ya, tapi ya tetap laku-laku aja gitu, dan kita nggak ada asosiasi bahwa Rahel V-nya parfumnya ini banget nih gitu, Rahel V-nya ininya ini banget gitu. Jadi memang karena role mereka sekedar mempromosikan sesaat ya. Jadi dulu kan kalau di brand ambassador itu kita itu cukup ketakutan dengan overexposure dari si ambassador sendiri digunain beberapa brand. Tapi kalau di influencer, kalau aku ngerasanya ya Pak, nggak berlaku sih gitu. Karena jarang, memang tapi akan ada statement sih bahwa Rahel V-nya mah brand apa aja dipromosiin gitu. Ya tapi kita tetap bisa terima dan nggak mengasosiasikan dia ke merek tertentu gitu. Cuman imagery-nya jadi jatuhnya seperti itu. Gitu. Artinya ke produk nggak terlalu berpengaruh ya. Artinya tetap
tetap justru imagery dia aja biasanya gitu. Oke. Nah, satu lagi nih, Dila. Tadi kan ada project Bank Oke, terus kemudian ada 5 Mini gitu ya. Terus ada lagi shipper.id. Mungkin boleh di-share, Dila. Kira-kira budget marketing mereka ini berapa sih gitu? Karena kan tadi kita wow kayak gitu ya. Nah, ini budget marketingnya itu more or less di kisaran berapa gitu, Dila? Oke, mungkin average aja ya, Pak. Rata-rata sih yang aku liatin tadi di angka 5M ya, gitu. Untuk itu. Cuman kalau Okebank sendiri lebih besar karena dia spending di medianya sangat besar sih. Gitu. Oke, 5M itu sudah semua lah ya, termasuk influencer. Influencer, mungkin 5 Mini itu di luar influencer, Pak. Jadi cuma buat produksi-produksi aja. Karena kalau 5 Mini langsung di-link. Karena kan dia jadi brand ambassador ya, influencernya. Gitu. Oh, oke. Jadi tadi itu 5M itu ada yang cuma production only, ada yang sampai semuanya gitu ya. Nah, rata-rata berapa lama, berapa period of time-nya itu berapa? Sekitar, sebenarnya sih wajarnya 1 tahun ya, cuman sekarang aku ngebuka untuk 6 bulan sih, gitu. Karena ya mereka mau trial dulu, aku juga nggak apa-apa di trial gitu. Kayak gitu sih, Pak. Oke. Itu gambarannya para mahasiswa-mahasiswi ya tadi sudah disampaikan gitu. Nah, kalau saya nanya kan nggak mungkin di forum ini, terus dari porsi itu kira-kira porsi advertising-nya berapa persen gitu kan. Nah, tapi kan udah kebayang gitu ya, Jadi mestinya bisnis ini menarik gitu ya. Ada yang banyak warisannya mau jadi investor, nggak apa-apa, saya terima. Ya, jadi creativity itu benar-benar yang mahal ya, tak ternilai harganya gitu ya. Dan susah juga mau dibilang ini mahal atau murah kayak gitu. Jadi I think ini salah satu kesempatan kalau menjadi sukses dalam karir itu, ini satu pilihan gitu ya, dan aplikasi psikologinya juga cukup kental. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum Mbak Dila mengakhiri sesinya, silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Dila, thank you banget. Saya akan melanjutkan dengan perkuliahan teoritis sedikit gitu ya, tapi Dila free to go. Yep. Once again, thank you banget sudah meluangkan waktu. Saya tahu sibuk gitu ya, tapi benar-benar meluangkan waktu ini, saya terima kasih banyak. Thank you. Yep, sama-sama Pak Simon, thank you ya semuanya teman-teman, Pak Simon, Mas Andika ya sama Bu Desak. Thank you so much. Semangat UAS-nya, sukses ya. Sukses juga. Sukses buat Dila ya. Thank you banget. Thank you Mbak Dila. Thank you, Kak. Thank you. Terima kasih Kak Dila. Oke, saya lanjutkan sedikit gitu ya. Sekaligus juga penutupan gitu ya. Saya cuma ada 3 slide sebenarnya. Mungkin bisa cepat, bisa lambat. Saya share screen. Kelihatan? Kelihatan Pak, sudah. Oke, jadi cuma 3 slides kalau nggak salah gitu ya. Saya cuma mau menyampaikan beberapa hal. Tadi sebenarnya keseluruhan dari apa yang disampaikan Mbak Dila itu, tugasnya dia, misinya dia itu adalah 4 hal ini gitu ya. Yaitu bagaimana kita bisa attract, kita bisa engage, kita bisa convert, dan kita bisa retain. Jadi kita attract sebanyak mungkin untuk tertarik dengan produk kita. Kemudian kalau sudah ada ketertarikan, kita engage dengan mereka, ya, customer relationship. Kemudian belum jadi customer, tapi lebih mengarahkan hubungan. Kemudian convert, ya, bagaimana
ada perubahan dari ketertarikan menjadi pembelian gitu ya, kemudian retain customer tadi kita pertahankan gitu ya. Ini keseluruhan roh dari marketing atau digital marketing. Kita mengenal di marketing yang tradisional itu ada 4P, yaitu harga, promosi, produk, dan lokasi. Itu yang menentukan suatu keberhasilan bisnis gitu ya, suatu produk terjual gitu. Nah, rupa-rupanya di era digital sekarang gitu ya, di mana pembelian online sangat jamak terjadi dan ada perubahan dari general trade atau traditional market ke modern trade, ini ada new 4Ps yang baru gitu ya, yaitu bahwa pertama-tama keberhasilan dari produk itu ditentukan oleh proses, internal proses ya, organizational strategy atau strategi dari produk itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi 5 Mini tadi gitu ya. 5 Mini tadi itu kenapa tadi saya tanya produk desainnya siapa yang bikin kayak gitu. Karena pemilihan produk desain, kemudian pemilihan target market ya, mereka spesifik ke perempuan misalnya kayak begitu, itu adalah hasil dari sebuah internal proses yang jitu gitu. Jadi nggak cuma serta-merta yuk kita bikin produknya gitu ya, tapi internal proses, business strategy, organizational strategy, semuanya itu menjadi bagian penting dari keberhasilan produk. Yang kedua, tadi kita lihat, tadi disampaikan oleh Mbak Dila dengan sangat gamblang gitu ya, bahwa mereka mengarahkan seolah-olah produk ini personalized gitu ya ke masing-masing customer-nya. Ada yang dipilih dengan influencer yang berhijab, ada yang enggak, kayak begitu ya. Jadi fokus on the people, ya, personalization. Dan personalization ini terjadi dimanapun juga, ya, dimanapun juga terjadi personalization. At least customization. Jadi ini sentuhan yang sangat penting. Ya. Yang ketiga pemilihan platform. Ya. Tadi Dila menyampaikan bahwa mereka lebih banyak menggunakan Instagram misalnya. Sebelumnya kita tahu beberapa tahun yang lalu banyak menggunakan Facebook gitu ya. Dan sekarang tadi ada pertanyaan gitu, kenapa nggak TikTok gitu. Bahkan ada yang bilang ke saya minggu lalu waktu saya ada meeting, mereka bilang apapun yang viral di TikTok kemungkinan besar akan sukses di dunia nyata katanya. Saya nanya, kenapa mie gacoan itu at least di Surabaya dan di Bali gitu, kenapa sampai ribuan orang gitu yang datang gitu ya. Dan cukup lama ini sudah berbulan-bulan gitu. Ya katanya karena viral di TikTok katanya salah satunya gitu. Yang terakhir tentu saja adalah performance gitu ya. Performance itu real service-nya bagaimana gitu. Kalau misalnya jualan online cepat nggak ini ngirimnya? Ya, kalau jualan online, packingannya bagus nggak? Gitu. Ya, kalau ini jasa, ya service-nya seperti apa? Customer service-nya seperti apa? Jadi tidak lagi mengandalkan misalnya, gitu ya. Kalau dalam tradisional bisnis, ya lokasi, gitu, place, gitu. Sekarang di era digital mungkin bukan itu yang utama. Ya. Sekalipun tentu saja ada bisnis-bisnis yang memang menggunakan pendekatan tradisional. Gitu. Contohnya misalnya rumah sakit. Rumah sakit, ya tentu saja lokasi sangat berpengaruh gitu ya. Karena kalau kita sakit, kita cenderung untuk memilih lokasi rumah sakit yang dekat dengan rumah kita. Gitu. Sekalipun tentu saja mengandaikan bahwa dokternya memang dokter yang bagus, dokter yang kita kenal misalnya gitu ya, atau dikenal gitu. Tapi kalau ada dua pilihan rumah sakit yang sama-sama terkenal dokternya dan seterusnya, tentu kita akan memilih yang convenience, yang dekat, yang accessible. Ya. Tapi sekali lagi tidak demikian pada dunia digital. Ini adalah beberapa psychology principles yang menurut saya bisa teman-teman ingat, gitu ya. Karena menurut saya ini saripatinya.
Yang pertama adalah reciprocity, ya, asas resiprokal, yaitu bahwa customer atau potensial customer itu baru akan tertarik apabila mereka merasakan ada hubungan yang saling menguntungkan, gitu ya. Ada hubungan yang saling menguntungkan. Jadi tidak lagi iklan-iklan kayak di TV itu berpengaruh buat customer, gitu ya. Jadi contohnya misalnya kita di dunia lab, ya, di dunia laboratorium misalnya. Kalau misalnya kita kasih promo terus gitu, orang akan bosan. Di Instagram akan di skip. Tapi kalau kita masukkan misalnya, apa iya tomat itu bisa menurunkan berat badan misalnya, ya. Apa iya gula darah yang tinggi itu berbahaya misalnya. Nah, jadi ada unsur resiprokal bahwa orang itu mendapatkan sesuatu. Ya, mendapatkan sesuatu. Yang kedua, teori yang disebut dengan information gap theory, bahwa orang itu cenderung punya curiosity, punya rasa ingin tahu. Gitu. Nah, kalau rasa ingin tahu ini kita penuhi, orang akan tertarik, gitu ya. Atau kalau di dunia yang sekarang nggak cuma information gap theory, tapi juga mungkin needs gap theory, needs gap. Ya, atau kebutuhannya, ya, atau misalnya juga value, ya, nilai, ya, nilai yang ada gapnya nilainya gitu. Jadi itu yang dicoba dimainkan dengan memberikan informasi, dengan memberikan value yang baru, gitu ya, atau needs yang baru gitu. Misalnya kayak perubahan iPhone misalnya dari 12 dari 11 ke 12, 12 ke 13 misalnya itu. Apakah ada signifikan perubahan nggak gitu? Mungkin nggak gitu, tapi mereka bisa menggunakan needs value secara baik gitu, yaitu buat mereka yang ingin kamera lebih bagus kayak gitu ya, mereka tunjukkan itu keunggulannya di sana. Gitu. Social proof ini konsep yang sangat penting di dunia digital, ya, bukan hanya di digital marketing. Social proof ini adalah sebuah kecenderungan kita untuk conform, ya, conform dengan nilai-nilai sosial gitu. Jadi seolah-olah apabila ada orang yang melakukan dan banyak orang melakukan gitu, saya juga perlu melakukan atau saya bisa melakukan karena banyak orang sudah melakukan gitu. So it must be nice, it must be good kayak gitu ya. Jadi ini adalah konsep yang digunakan oleh influencer gitu. Influencer, endorser gitu. Seolah-olah ya karena banyak pakai dia pakai ya, ini sudah proof gitu bahwa ini produk yang layak digunakan gitu. Yang keempat, fear of missing out atau FOMO ya. Contohnya ya limited stock gitu. Kalau misalnya orang mau beli tiket atau mau beli barang gitu ya, ada tulisannya limited stock gitu. Jadi kita khawatir nanti kehabisan gitu ya. Kalau mau beli tiket pesawat gitu ada harga murahnya gitu ya. Kalau misalnya international flight itu ada economy class, ada premium economy kayak gitu. Nah, ditulis ini yang ini harganya tinggal 4 seats misalnya gitu. Nah, kita udah langsung aduh gimana ya gitu. Jadi pengen cepat membeli gitu ya. Kemudian loss aversion. Loss aversion ini teori cognitive bias sebenarnya. Ya, bias kognitif yang menyatakan bahwa manusia gitu ya, itu cenderung untuk menghargai atau punya significant impact, dampak yang signifikan atas kehilangan sesuatu daripada mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi mendapatkan uang 1 juta dengan kehilangan uang 1 juta itu kebanyakan orang akan lebih sedih kalau kehilangan 1 juta gitu ya dibandingkan dengan kegembiraan mendapatkan 1 juta gitu. Nah, jadi cukup banyak digital marketing campaign itu menggunakan teori ini gitu. Jadi misalnya hemat 1 juta rupiah gitu. Ya, daripada nulis dapatkan keuntungan 1 juta rupiah. Gitu. Ya, orang akan lebih suka dengan kata hemat 1 juta rupiah. Gitu. Atau misalnya only available today, ya, hanya tersedia hari ini, saat ini, gitu, atau 1 jam ke depan, kayak gitu. Ya.
Nah, jadi kalau misalnya enggak, kesempatan ini hilang. Nah, kadang orang takut akan hal itu. Jadi dia ingin cepat-cepat. Higgs Law adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa dengan banyaknya pilihan, maka akan lebih lama seseorang untuk membutuhkan waktu untuk memilih. Ya. Jadi dengan adanya banyak pilihan, seseorang akan membutuhkan waktu lebih lama sebelum menjatuhkan keputusannya. Gitu. Nah, karena itu teorinya adalah jangan beri terlalu banyak pilihan. Ya. Misalnya di website, gitu ya, menunya itu banyak banget gitu. Nah, itu akan membuat mereka spend time lebih lama, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk menentukan keputusan gitu dalam hal membeli. Ya. Yang terakhir adalah paradox of choice gitu. Kurang lebih sama kayak tadi gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika semakin banyak pilihan? Dan terutama di dunia yang sekarang ini dengan adanya sosial media, terjadi apa yang disebut dengan bias cognitive load ya. Jadi kita ini overload, kognitif kita ini overload gitu. Nah, karena sudah overload akhirnya kita cenderung ya udah deh nanti aja gitu. Ya udah deh nanti aja gitu. Jadi paradox of choice itu adalah sekalipun secara intuitif kita bilang dengan adanya banyak pilihan seseorang akan memilih karena pilihannya banyak gitu. Tapi terlalu banyak pilihan membuat orang menjadi tidak memilih pada akhirnya. Gitu. Itu sebenarnya yang mau saya sampaikan secara ringkas dan cepat gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan teori-teori psikologi gitu ya di dalam aplikasi di digital marketing. Nah, sebelum saya mengakhiri ini, saya mau menyampaikan juga bahwa dengan masifnya dunia sosial media, aplikasi chatting, dengan semakin bertambahnya waktu yang kita habiskan di depan screen, saya sampai nggak berani nyalain screen time iPhone saya gitu ya. Karena kalau dinyalakan pasti dalam sehari itu, I don't know, mungkin sekitar 8 jam gitu waktu saya gitu ya, together bersamaan dengan di depan komputer gitu ya. Jadi kecuali kalau lagi saya meeting, kalau nggak itu semuanya meetingnya online, virtual gitu ya. Instruksinya melalui WhatsApp kayak gitu, melalui email kayak gitu. Jadi kita ini sekarang dibanjiri dengan berbagai macam informasi dan gitu ya. Dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dunia online itu tidak ada yang tidak meninggalkan jejak gitu. Sehingga kemudian beberapa tahun lalu EU itu mewajibkan bahwa cookies itu tidak boleh tidak ditawarkan kepada customer kayak gitu. Apakah mau terima cookiesnya atau mau reject, deny, atau mau customize gitu. Karena dengan adanya cookies itu mereka bisa track us back kayak gitu ya. Mereka bisa tracking kita dan kemudian menawarkan banyak pilihan. Awalnya saya senang dengan itu gitu. Saya selalu membolehkan karena kalau saya lagi cari flight penerbangan ke mana kayak gitu ya. Kalau setelah saya lakukan nanti akan banyak itu advertisement yang serupa gitu, which is berguna bagi saya gitu. Tapi kemudian ketika skandal Cambridge Analytica mencuat gitu ya, saya jadi sadar betapa rentannya gitu ya, betapa punya potensi buruk gitu. Kalau misalnya digital marketing ini diaplikasikan di dunia politik gitu ya. Nah, kita tahu sejarah mencatat bahwa ternyata memang itu pernah dieksploitasi gitu dan menghasilkan 2 kejadian besar, satu di Amerika dengan terpilihnya Donald Trump dan satu lagi referendum Brexit gitu ya. Yang mana mereka yang ingin terjadi Brexit atau pendukung Republikan Donald Trump itu menggunakan agensi-agensi semacam Mbak Dila tadi gitu ya. Dan kemudian mereka mencoba mencari tahu preferensi politik dan siapa yang bisa dipengaruhi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca tentang atau nonton
dokumenter tentang Cambridge Analytics itu, mereka di Facebook itu banyak yang game-game yang game-game yang gratis kayak gitu ya. Dari sana mereka profiling, kemudian mereka bisa lihat ini kecenderungan yang bisa dipengaruhi secara emosional, kemudian dibombardir dengan berita-berita yang tentang itu saja gitu. Jadi seolah-olah social proof bahwa oh iya ya, imigran ini mengambil kerja orang lokal kayak begitu. Ya, jadi itu dibombardir, dia buka WA, dia buka Facebook, dia buka Instagram, dia buka website, dia buka Google, informasi selalu ada gitu. Seolah dunia itu sungguh nyata kayak gitu ya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Di internet seringkali berlaku apa yang Daniel Kahneman bilang, what you see is what you get. Ya. What you see is what you get. Padahal sebenarnya kita sama-sama tahu, don't judge the book by its cover. Ya, tapi itulah yang terjadi. Nah, saya ingin teman-teman nanti kalau berkarya di bidang psikologi, gitu ya, terutama ini kita nggak bisa bendung. Gitu. Bahkan sekarang saya nggak tahu sudah resmi atau belum, tapi sekarang sudah ada yang namanya digital psychology. Beberapa universitas di luar negeri kalau kalian search itu sudah menawarkan digital psychology, jurusan digital psychology. Nggak bisa dibendung. Ya. Ini terjadi gitu. Nah, dunia etik psikologi juga perlu mengalami perubahan mungkin ya. Nah, setidaknya ini kalian pahami bahwa eksploitasi manipulasi seperti ini sangat mungkin dan dimungkinkan untuk terjadi. Terakhir, saya punya e-book gitu ya, karangannya Daniel Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow. Bisa dibaca di Android, di Kindle, dan di laptop gitu ya. Kalau mau nanti saya berikan gitu. Menurut saya ini buku wajib dibaca untuk mereka yang tertarik di bidang psikologi industri, psikologi marketing kayak gitu ya. Daniel Kahneman seorang psikolog dan sampai sekarang satu-satunya psikolog yang menerima hadiah Nobel di bidang ekonomi. Ya, di bidang ekonomi, dan dia banyak berbicara tentang behavioral economics ya, yang mana sekarang semakin penting untuk kita pahami. Itu kira-kira. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan satu atau dua silakan. Silakan teman-teman. Ada yang ingin didiskusikan? Oke, mungkin banyak banget sudah informasi yang didapat hari ini ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat tadi sharing dari Mbak Dila dan sedikit saripati dari saya tentang beberapa teori psikologi yang bisa kalian gunakan atau paling tidak kalian ingat kayak gitu ya, kalian ingat atau paling tidak kalian sendiri coba untuk lebih kritis gitu ya. Ketika ada lihat iklan, ketika lihat ada endorse, ketika lihat ada sesuatu gitu. Nah, itu teori-teorinya itu mungkin bisa dicoba direfleksikan gitu ya. Terutama karena itu banyak menyangkut bias kognitif sebenarnya. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Simon untuk sharingnya, untuk kuliahnya. Teman-teman, saya stop record dulu.